إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وإلى شيخ عبد القادر جيلاني وشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا والمعلمين ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمداد يدهم على هذه النية سلف الصالح لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul bersama dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun misal yang ketiga ini, yakni menolakkan mudarat yang lagi akan datang, maka yaitu seperti lari daripada binatang yang buas, dan lari daripada jidar yang cenderung hendak roboh dan barang sebagainya. Artinya kalau dinding hendak roboh lah, kita harus buka, jangan begana. Itu kata tawakal. Ayo aja hendak anak kanai kada mau itu. Nah, jadi ini yang dinamakan tawakal itu, misalnya itu anak roboh, sama cara bahasa orang berjalan ujar orang jebok, tawakal kita berjalan langsung ada. Nah, menjebok itu misalnya apa? Dia ditambahi dahulu. Sudah ditambahi, sekali berjalan rubuh juga. Nah, itu sudah arahnya. Artinya ada tawakalnya tadi. Itu arahnya barang sebagainya daripada segala yang membinasakan akan dirinya. Karena yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Artinya buka dari itu tadi kada dinamakan tawakal. Tiada menghilangkan akan tawakal. Maksudnya tetap inya sifat tawakal. Karena segala yang demikian itu diharamkan oleh hukum fikih, seperti firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan akan diri kamu dengan tangan kamu kepada yang membinasakan akan kamu. Adapun yang keempat, yakni menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya, seperti berobat bagi orang yang sakit. Nah, jadi berobat kepada orang yang sakit tadi, syariatnya artinya tawakalnya berobat dulu. Nah, setelah berobat tadi,
Nah, lalu perkara tadi diserahkan kepada Allah. Sihat ada, itu sudah kehendak Allah. Nah, jadi begitu diserahkan perkara tadi. Nah, jadi ma'ampihi ingat kepada Allah. Nang menambahi sakit ingat kepada Allah. Nah, begitu bertambah sakit, misal sekali obat lah sakit kepala, minum misagrip. Begitu minum misagrip, bertambah sakit kepalanya tadi. Nah, maka kita disuruh sabar ngarannya tak. Nah, tapi kalau begitu minum misagrip, sehat, ampih sakit kepala, lalu syukur ngarannya tak. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ampih sakit kepala. Nah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Nah, jadi ingat namanya menyembuhkan Allah. Oh, kada sembuh lagi, makanya obat itu la taksir, kada memberi bekas. Jadi la taksira li kulli syai'in minal kainat. Jadi memberi bekas apapun yang ada di dalam dunia ini la taksir, kada memberi bekas. Hanya yang memberi bekas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin dalam hati bahwa yang menyembuhkan Allah. Ini sidin gak ada hakon menyembuhkan lagi. Meminum misagrip tadi disuruh sidin beristirahat. Nah, itu kalau berarti apa? Nyaman seorang dia nama ngalihi, ya kan? Nama ngalihi yuhok kan seorang dia disuruh istirahat begitu di dalam rumah nyaman bener Allah. Nah, kadang kita bingung lah, bingung. Seperti misalnya kayak nak mau unjun, memang dapat bang duit ya biasanya ya lah. Bila mau unjun mun kana kan gawa iwaknya yang sendi jual. Begitu mau unjun siap-siap sudah. Nah, sekalinya apa? Menderau hujan. Nah, lalu menderau hujan tadi, nah disitulah kita tadi. Nah, menyerahkan perkara tadi kepada Allah. Nah, sudah kita serahkan tadi hujan, alhamdulillah. Engkau menghendaki hujan ya Allah. Nah, jadi begitu kita tadi kawa syukur dan kita kawa sabar lah dalam diri kita nih. Nah, jadi syukurnya apa? Syukurnya kita itu mendapat nikmat apa? Nikmat kada bepanas. Seandainya mau unjun bepanas, muha behirang, tangan behirang, ya kah? Ini bepanas tadi kisahnya. Mana panat. Tapi kalau syukurnya nangaran hujan tadi, lalu begini dalam rumah. Bagaimana dalam rumah lalu tak dapat umahnya pulang. Nah, betul dapat umahnya pulang apa yang terjadi? Ya Allah masih tidak. Nah, orang KDDR hari dingin yalah. Nah, gitu nikmat ngarannya. Yalah. Artinya jadi Tuhan naik kamu gini-gini aja sudah. Nah, lalu syukurnya tadi. Nah, itu Allah. Jadi sabarnya tadi apa? Sabar kadang mendapat rezeki. Sabar ngarannya Allah. Artinya kalau mau unjun tadi, itu kan belum tentu ya. Mana Allah memberi rezeki, mana Allah ada memberi rezeki kita kana. Nah, cuman tadi sabar dengan syukur kepada Allah. Allah yang memberi nikmat apa? Nikmat bagaimana? Nah, jadi itu ambil hikmahnya. Nah, jadi setiap perkara itu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita paribahasa itu sambil dipikirkan. Nah, memikirkan tadi fa'tabiru ya ulil albab. Ambil i'tibar bagi orang yang punya akal. Berarti Allah Ta'ala ini menyuruh aku begenah. Nah, jadi ambil, jangan menyangka Tuhan kada adil. Jadi sebenarnya adil Tuhan. Jadi setiap perkara apapun yang sudah ditakdirkan Allah, itu kita sudah sifat tawakal tadi masuk, lalu kita serahkan perkara tadi, itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada ma'anu Tuhan menyalahkan si A si B, kada ada lagi.
Nah, karena dalam dirinya sudah ada sifat tawakal kepada Allah. Jadi bulatnya perserahan tadi, apapun yang sudah terjadi diserahkannya kepada Allah, baik itu nikmat ataupun musibah. Senangnya. Nah, kita ini mengalih carilah mencari senang. Menso senang banyak aja Pak. Ini mencari senangnya tadi. Nah, jadi menolakkan mudarat tadi yang telah ada kepadanya. Nah, seperti berobat tadi orang yang sakit. Dan yang demikian itu tiada menghilangkan akan tawakal. Jadi kalau berobat kada hilang tawakalnya. Nah, oh kada sing ubatan Bang. Tetap juanya tawakal. Cuman tak tinggi. Nah, ada yang berobat tadi kan tawakal juga. Nah, cuman ada yang kada sing ubatan tadinya. Nah, ada juga yang disebut dengan tawakal. Nah, ada juga tergantung apa masalahnya. Ibarat makan tuh kada kawa harus dengan diusahai. Kalau makan, cuman ada juga yang tinggi. Ya tadi yang diumpamakan seperti seseorang tadi nang datang ada burung nang memberi makan. Nah itunya nang kuat tadi. Nah, jadi bilanya kuat hendak apa? Cara bahasa orang tuh tinggi benar. Ini kadang kita hendak kisah kuat tapi menggumil. Nah itu luput ngeratnya. Kita misalnya nih hendak ada singgawiannya, ada makam nang ada singgawian itu. Yalah. Wah, berenai hajanya dalam rumah. Ada makamnya. Nah, ada juga makamnya tadi pedagang. Ada makamnya. Nah, jangan kita ini ayo aja aku aja hendak rezeki ada kada began aja aku dalam rumah. Begitu dimulainya begini dalam rumah, tapi hatinya nah itu berarti apa? Ada yakin hatinya tadi. Nah, berarti makamnya masih di bawah lain tak. Nah, jadi makam itu bahasa kita ini tingkatannya nah. Nah, ada nang tingkatan misalnya kawa lawan awak hanyar turun tadi. Nah, ada nang kanda. Nah, jadi cara bahasa orang makan nasi itu nah lewat tawakalnya ini tangan hulu menyuap. Nah, ya sudah makan. Nah, itu tuh. Ada nang dengan disyariati. Nah, artinya deh. Nah, jadi posisinya kita itu kada pisah dengan tawakal kepada Allah bagi orang yang sakit tadi berobatnya. Dan terkadang berobat tadi jadi sunnah. Nah, jadi posisinya berobat tadi ada yang disebut dengan sunnatnya berobat tadi. Ada nang kada bisa juga ada sing ubatannya tadi syarahkannya aja ya lah sakit itu lewat nikmatnya. Nah, nikmatnya kuat sabarnya tadi. Pokoknya nangaran Allah ma'andak kepada dia aku sakit. Nah, aku syukur walaupun aku tumbang tumbalik tapi aku senang. Ah, ini itu tinggi kita. Cuman kada menggumel, kada menyalahkan orang. Nah, ini kalau menyalahkan orang tuh itu salah artinya kada kuat posisinya tuh. Nah, jadi ada nang dengan dari ubat. Nah, itu ada nang disunnatakan berubat tadi. Nah, itu tawakal terakhir tadi lah. Nah, jadi posisinya bahas tawakal selesai sudah, ya kah? Nah, jadi setiap perkara yang sudah kita gawe tadi maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita serahkan kepada Allah, maka apa nang terjadi nang sesuatu nang maqadarullah, sesuatu nang sudah ditakdirkan Allah, kita tadi cara bahasa orang itu senang. Nah, jadi bila sudah senang tadi artinya baik itu musibah yang sudah didatangkan Allah ataupun nikmat senang gitu deh. Nah, itulah tawakal
Ini diserahkan perkara itu sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang misal berdagang dari berhujung atau kada, itu sudah kada menyalahkan si asibi. Misalnya ini akhirnya berdagang rugi sekalinya, tapi nya kada menyalahkan si asibi, itu sudah ketentuan Allah dalam hatinya. Oh berhujung, itulah sudah rezeki yang diberikan Allah. Nah, ini semua perkara itu baik hasil ataupun kada hasil, setelah inya tawakal kepada Allah, maka itu diserahkannya semua perkara tadi. Kayak kita sembahyang juga. Sembahyang perkara itu kita serahkan kepada Allah. Inna sholati, sungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku ini, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Nah, kita serahkan. Tapi begitu kita menyerahkan inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, sekalinya ke pasar hatinya, sekalinya ke toko hatinya, sekalinya kagawian hatinya, hanya menyerahkan inna sholati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki ibadahku ini nah karena engkau ya Allah. Tapi hatinya ke pasar, hatinya kemana-mana, lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bahasa jir Tuhan dusta ikam. Nah, artinya dusta ngarannya. Sama kita mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah nang maha besar. Ini bila ada ingat lawan yang lain daripada Allah, maka berarti itu nang besar, bukan Tuhan nang besar. Nah, jadi kata-kata Allahu Akbar tadi seakan-akan berdusta lawan Tuhan. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi nangaran Allah maha besar ini nang lain tadinding sudah. Hanya ingat kepada Allah, tapi kalau kita ingat kepada yang lain daripada Allah, berarti tadinding, berarti Tuhan apa? Kacil lah. Nah, jangan bahasa orang apa. Tapi kita mengatakan tadi maha besar Allah. Jadi kada ada lagi yang lain. Nah, itu pandangan kita dalam hati. Ingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sambung dengan al-faslus saminu fil mahabbah. Pasal yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya mahabbah cinta. Nah, jadi urusan tawakal sudah. Jadi kita sambung dengan pasal yang ke-8. Nah, ini tentang batin. Jadi perkara-perkara sifat batin kita yang dipuji, yaitu mahabbah. Adapun mahabbah yakni kasih akan Allah Subhanahu wa taala itu, maka yaitu sifat kepujian yang dipuji oleh hukum fikih, oleh syara itu hukum fikih. Dan yaitu martabat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullahi ta'ala. Nah, jadi sifat mahabbah ini bisa menyampaikan kepada ma'rifah kepada Allah. Nah, ma'rifah itu ngapang guru jah. Ma'rifah itu mengenal Allah. Jadi kita ini kemana-mana mencari mengenal Allah agar kita dapat beribadah kepada Allah. Karena nang disembah Allah. Jadi kita mencari ini supaya menjadikan ma'rifah, bujur-bujur ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang sudah dapat ilmu ma'rifah, nyaman lagi jalan. Nah, diantaranya tadi supaya kita kawa sampai kepada Allah, diantaranya sifat mahabbah dalam batin kita. Lain zahir ini batin. Jadi sifat yang ada di dalam hati kita, yang dipuji oleh hukum fikih. Bahkan sifat mahabbah ini tingginya sampai kepada ma'rifatullah. Nah, jadi mahabbah ini sifat cinta kita kepada Allah. Dan kita
Didapat kita mencintai Allah. Nah ini tadi. Jadi kita bertakun dalam diri kita. Kita ini apakah dicintai Allah atau kada? Nah ini yang berat. Apakah dia tahu? Kada tahu kita ini dicintai Allah kah? Kada kah? Nah ini nang aleh berat. Beratnya caranya nenek dinapa. Nah lalu kalau kita hendak tahu bahwa kita itu dicintai oleh Allah, kitanya hulu mencintai. Itulah kita nih hendak cinta lawan bebinian, seorang aja ada mencintai kayak apa? Binian hendak cinta, ada mau loh. Ujar anak-anak ini bertapok sebelah tangan, ya kan? Nah, sebelah aja. Nang saya kong kada, ya Allah kada kawa itu. Nah, jadi kalau kita hendak tahu dulu bahwa Allah cinta kalauan kita dulu mencintai. Nah, kalau sudah kita mencintai, itu lalu otomatis tuan. Bila kita nih mencintai, amun kita kada mencintai kayak apa? Tanda-tandanya kita ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Apa nang disuruhi sidin digawe. Ayo misalnya pian nih nak mencintai orang bebinian, ya lah. Bayainya hanya menyuruh nano karena apakah? Tukarakan nasi goreng ya tukar hakon. Menukarakan nasi goreng. Tukarakan panggil nasi goreng. Kada hakun menukarakan. Ini apa cinta lah nenta. Ya lah. Menangaran orang cinta itu tadi. Apa nang disuruhnya dulu? Narajin. Ketahuan tak. Bila narajin. Oh ada untingan jurang. Untingannya ada. Itu karena mahabbat. Begitu juga cinta kepada Allah. Jadi amun hendak tahu tadi kitanya dulu. Kita ini bujur kita mencintai Allah itu dulu. Bila kita bujur, nah ada tuh cirinya kayak timbul cirinya tadi. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Firman Allah dan lagi mendatangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu dan mereka itu kasih akan dia. Jadi kayaknya ada satu kaum itu kasih akan seseorang dan yang seseorang itu kasih akan dia. Pasti itu sudah. Ya lah. Artinya kalau orang itu rajin disuruhi karena memandang cinta lawan seseorang tadi. Maka yang menyuruh ini otomatis sudah. Otomatis apa? Kasihnya lawan orang nang mengasihinya tadi. Kada mungkin betapok sebelah kanan ya kalau sebelah tangan aja orang lah. Nah, jadi sifat mahabbah ini menimbulkan menjadikan ma'rifah kepada Allah. Nah, jadi kita seorang yalah, kita ini kada usah ngalih, kita dahulu waktu sembahyang. Sembahyang ini kita senang ada dulu. Nah, gitu. So senang. Jadi senang dengan sembahyang itu lah. Kadang kita lah kaluhannya mengaluh apa, juhur pulang, asar pulang, kaluhannya kadang nang hati senang, gini lah berat lagi lah. Jadi itu aja di ma'rifah kita nih sembahyang nih. Bila waktu sampai juhur senang, waktu asar senang, maghrib senang, isya senang, subuh senangnya itu cari. Nah, ini apa caranya menyan senang tadi? Nah, contoh misal tadi lah, dimisalkan misalnya kita ini cara bahasa orang ditinggalkan oleh bini, ditinggalkan oleh bini sebulan, datang, nah kayak gitu tuh senang. Begitu juga pulang laki lawas kali datang
Nah, begitu datang omah himongnya nang bini ya betaman abahnya aja. Nah kakak itu tuh. Jadi begitu datang zuhur senangnya luar biasa. Asar senangnya luar biasa. Kita ini belum lagi. Ya lah. Nah, artinya nang himong itu nah. Himongnya itu pian tanding aja nang himong pian nih. Misalnya anak keluar lahir ada bang apa omah himongnya ya kan istilah bahasa. Nah kayak itu Pak. Jadi bila kita merasa diri kita sudah seperti itu timbul mahabbahnya luar biasa kepada Allah. Nah sama atau posisinya lalu menjadi ma'rifah lalainya kan. Nah timbul dululah timbulnya ma'rifah lalainya karena nyaman mencintai senangnya dengan panggilan Allah tadi. Senang apa yang disuruh oleh Allah tadi. Cara bahasa bian lah bian jadi pembentuk duduk bian nah nang bian beretaan nah nang mendengar lah jadi pembentuk beretaan kita nana duduk kada disuruh oleh patuanannya kada disuruh oleh busnya kira-kira apa bian tak asa sadih ya kan. Nah itu tuh orang cinta tadi. Nah bila asa sedih, nah itu timbul kita nih beretaan. Yang bahasa orang tuh sasuruhan orang. Merasakan diri bahwa kita ini jadi sasuruhan orang. Busnya ada geliur-geliur. Geliur-geliur busnya. Begitu busnya geliur-geliur tapi kada menyuruh. Kada menyuruh disuruhnya. Kali disuruhnya kita nang anak buah nah. Kali disuruhnya kayak apa hati kita. Ayo. Nah kayak apa? Senang juga kada. Lalu kita dalam hati ini senang kalau sidin menyuruh. Ya lah. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala kalau kita hendak ma'rifah, hendak mahabbah kepada Allah. Mahadang suruhan sidin ini nggak ada yang disuruh aja kada digawinya jauh anak mahabbah ini mahadang disuruh sidin. Ayo kita tadi jadi sesuruhan busnya geliur-geliur cak disuruh aku aja sekong cak disuruh pang aku aja biaya mah angkat gitu aja nahan tuh kalau si busnya angkat seorang ya ibarat contoh lah. Nah misalnya sini anak berukuk ya lah rokoknya sudah sana cak disuruh pangako aja mambil rokok itu ya kalah. Nah begitulah diri kita bila kita kawa seperti itu nah mantap deh ya lah ilmu ma'rifah masuk tunggal di kita. Nah ini kisah ma'rifah tapi parah ya sembahyang. Nah itu artinya kada ma'rifah ngaranya itu. Nah posisinya nih orang ma'rifah itu memandang sesuatu tadi apa yang diperintah Allah kayak maulah Tuhan kada sembahyang nang perintah nih Allah. Memang pada hakikat tadi. Nah hati-hati posisinya ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu kepada orang tadi, orang kada sembahyang, orang sembahyang, itu lalu kita pandang tadi itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah. Jadi apapun apanya semuanyaan, nah itu sudah. Nah, cuman kita ini tadi nang begelar kita ini abdun hamba ini kada mau jadi Tuhan. Ada ini hamba anak sama lawan Tuhan sama lawan Tuhan berarti sama ngarannya sakoto Tuhan sedangkan Tuhan kada sakoto. Qul huwallahu ahad Allah itu asa kada sakoto. Mun kita menyerupai mengakui diri seorang Tuhan nah luput tahu. Yalah. Nah hati-hati tuh ilmu ma'rifah dari belajar pas-pas ya. Nah
Jadi kalau jaga bahasa orang bahari itu jadi orang walaupun orang guru itu tirabang, berhilang atau jadi 10 kasidin awak sidin, tapi kada sembahyang tetap kada disuruh belajar tuh deh. Kita nah orang belajar nih bilanya sembahyang, karena sembahyang ini posisinya Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasulullah. Nah, langsung Nabi kita langsung naik ke atas langit. Pertama, kedua sampai berjumpa dengan Allah. Masalah sembahyang sebutin itu aja. Kita hendak parah, ada jalan, ada. Biar sampai kayak apa kisahnya. Ini nang langsung. Kalau zakat, nah zakat bahasa itu liwat anu aja. Kalau haji liwat anu aja, kadedena langsung. Tapi kalau sembahyang langsung. Perintah tadi dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu bi khamsina salatan kulla yaum. Nah, 50 asalnya. Lalu umirtu bi khamsi salawatin kulla yaum. Aku perintah kepada umatmu 5 waktu. Nah, asal 50. Ya lo, jika seandainya tatap yang 50 harau kayak apa kita setengah jam sembahyang, biar berrukuk sabilah azan pulang kawan sebelah sana, ya kan? Nah itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri yang diberikan Allah tadi, lalu kita cintai. Apakah sudah kita mencintai kepada Allah apa yang diperintah Allah tadi kita gawe. Nah, lalu jar Allah tadi fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dan lagi mendatangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang kasih ia akan mereka itu, dan mereka itu kaum tadi kasih akan dia. Jadi bila orang makasih kasihan, berarti kontak sudah posisinya. Jadi kalau kita hendak tahu bahwa Allah itu cinta lawan kita, kitanya dahulu mencintai. Bila sudah kita mencintai luar biasa kepada Allah, otomatis Allah mencintai lawan kita. Nah, diantaranya tadi apa nang diperintah digawe, itu ngarannya orang nama cintai itu deh. Ya lah. Untung disuruh sidin, makanya disuruh sidin nang kayak tadi. Busnya geliur-geliur ya seorang anak buah bagana dinawa tadi. Nah, lalu hati kita tadi hendak minta suruh, ya kan? Nah, ini anak buah saling banyak kan. Misalnya beratus-ratus, ya kan? Kira disuruh bagana duduk, ya kan? Nah, lalu dalam nang beretus tadi, lalu hendak apa? Hendak minta suruh. Nah, begitulah kita tadi. Seorang hamba apa yang diperintah Allah bencap. Nah, ini posisinya tadi. Nah, adakah sudah di dalam hati kita? Nah, ini. Ya, dalam hati kita. Kita diberi Allah anugerah rezeki yang banyak. Apa suruhan Tuhan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuatu yang Allah berikan rezeki, yunfiqun berikan pulang. Nah, ya loh. Itu pulang. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghlukum min ni'matihi wa ahibbuni yuhibbullah. Kasih oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala karena memberi makan akan kamu daripada beberapa nikmatnya, dan kasih oleh kamu akan daku niscaya Allah taala kasih akan kamu. Yalah, ujar Nabi ini. Kita ini disuruh benar kasih lawan Allah. Kenapa? Karena Allah memberi makan. Kalau juga aku luar seorang. Nikmat itu dari siapa? Enak makan seorang. Nah, hakikatnya itu Allah yang memberi. Bujur duit situ. Siapa memberi duit? Si Allah. Siapa Allah? Nah, lalu disitulah posisinya kita ini belum sampai kepada Allah. Artinya kalau sudah tahu bahwa sesuatu nang apapun nang sudah ditakdirkan Allah, itulah nang Allah berikan. Yalah.
Nah, amun kisah gawi seorang nah awak kad ingat lawan Tuhan ngaranna. Nah, bahwa nang memberikan rezeki, memberikan makan kepada kamu beberapa nikmat. Makanya nikmat Allah ini kira kau dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kada sanggup menghitung nikmat Allah nang saling banyakan tok ada kawa, ya. Nah, jadi ujar apa? Ujar Tuhan, nah, cintai dulu, kasihi. Nah, Nabi bersabda, kasihi oleh kamu akan Allah, karena Allah memberi makan akan kamu dan beberapa nikmat, dan kasih oleh kamu akan daku Tuhan pula, niscaya Allah Ta'ala kasih akan kamu. Nah, jadi bila kita mencintai Allah, otomatis Allah cinta lawan kita. Nah, itu. Jadi bila sudah kita mencintai, otomatis artinya apa? Kita dicintai oleh Allah. Jadi yang hendak paho dicintai Allah tadi kita ada berdahulu mencintai Allah. Nah, di dalam diri kita bila bujur-bujur kita cinta kepada Allah tadi, otomatis Tuhan cinta kepada kita. Nah, kayaknya pulang masih di sambungannya. Ya Allah. Nah, Ingkas itu aja dulu. Nah, ada sambung mahabbahnya bulan. Ini orang bercinta-cintaan aja. Mas Ridai kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.